Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid, Simtuduror, dan Karomahnya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dilahirkan di desa Qosam, Hadramaut. Ayahnya ialah seorang ulama besar, yaitu Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang lahir di Seiwon. Sedangkan ibunya, seorang alim dan pendakwah, bernama Hababah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, yang lahir di Shibam. Nasab Habib Ali Al-Habsyi bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Husain. Habib Ali berkulit sawo matang dan diliputi cahaya. Badan beliau tinggi besar, kekar, berdada bidang, serta berperut kecil. Wajah beliau bulat berisi, berdahi lebar, dan berjanggut pendek. Di antara para guru-guru beliau, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas adalah guru yang paling berkesan bagi Habib Ali. Dalam kitab Tajul Aros, disebutkan, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas memelihara Habib Ali sejak beliau masih berada di alam butun, perut hingga berada di alam suhur, dunia. Pada usia 17 tahun, Habib Ali pergi ke Mekah, di mana saat itu, ayahnya sedang berada di Mekah, dalam rangka berdakwah. Habib Ali di Mekah selama 2 tahun, kemudian setelah itu, beliau kembali ke Seiwon, sebagai seorang alim dan ahli dalam pendidikan agama Islam. Dalam sejarahnya, pada tahun 1315 Hijriah, Habib Ali pernah melakukan perjalanan ke Pulau Jawa selama 5 bulan, atas perintah ayahnya. Pada usia 37 tahun, Habib Ali membangun ribat, atau pondok pesantren yang pertama di Hadramaut, untuk para penuntut ilmu, dari dalam dan luar kota. Pondok pesantren itu, menyerupai masjid, dan terletak di sebelah timur halaman, Masjid Abdul Malik. Orang-orang yang menuntut ilmu dan tinggal di pondok pesantren itu, semua biayanya beliau tanggung sendiri. Selain itu, Habib Ali juga membangun masjid yang dinamakan, Masjid Riyad, pada waktu beliau berusia 44 tahun. Masjid tersebut berdampingan, dan bahkan menjadi satu dengan pondok pesantren. Habib Ali pernah berkata, dalam Masjid Riyad terdapat cahaya, rahasia dan keberkahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Habib Ali berusia 68 tahun, beliau menulis kitab Maulid yang diberi nama Simtuduror. Disebutkan bahwa, Maulid ini dibacakan pertama kali di rumah beliau, kemudian di rumah murid beliau, yakni Habib Umar bin Hamid. Sebelumnya, Habib Ali selalu membaca Maulid Al-Hafiz Ad-Dibai, atau Maulid Ad-Diba. Munculnya Maulid Simtuduror di zaman ini, akan menyempurnakan kekurangan orang-orang yang hidup di zaman akhir. Sebab, pemberian Allah kepada orang-orang terdahulu, yang tidak didapatkan oleh orang-orang zaman akhir tidaklah sedikit. Namun, setelah datangnya Maulid ini, ia menyempurnakan apa yang telah terlewatkan, dan Nabi Muhammad SAW sangat menyukai Maulid ini. Pada tahun-tahun terakhir sebelum beliau wafat, penglihatan Habib Ali semakin kabur, dan 2 tahun sebelum wafat, beliau kehilangan penglihatannya. Menjelang wafatnya beliau, tanda yang pertama kali tampak adalah istilam, yang berlangsung selama 70 hari, hingga kesehatan beliau semakin memburuk. Akhirnya, pada waktu zuhur, hari Ahad, 20 Rabiul Akhir 1333 Hijriah, ruh beliau yang suci terbang menuju Iliyin, yaitu langit ketujuh yang di atasnya terdapat roh orang-orang mukmin. Dan pada waktu Asyar, keesokan harinya, jenazah beliau diantarkan ke kubur, dalam suatu iring-iringan yang tidak ada awal dan akhirnya. Jenazah beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Riyad. Habib Ali meninggalkan 4 orang putra, dan 1 orang putri dari 2 orang istri. Dari istri yang pertama, seorang wanita Qosam, lahir putra bernama Abdullah, dan dari istri kedua, yakni Syarifah Fatimah binti Muhammad Maulakela, terlahir anak yang bernama Muhammad, Ahmad, Alwi, dan Harijah. Di antara putranya, ada yang tinggal menetap di Solo, Indonesia, yaitu Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, ayah dari Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Diriwayatkan, bahwa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sohibul Simtuduror, adalah seorang wali Allah, yang bisa mendengar suara tasbih, subhanallah, dari barang-barang mati, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada suatu ketika, beliau mendengar tasbih barang-barang mati, yang ada di sekitar beliau, seperti lemari, meja dan lainnya. Tak seperti biasanya, beliau heran, ketika ada suara tasbih yang lebih keras daripada yang lainnya. Karena rasa penasarannya tersebut, beliau berusaha mencari tahu, berasal dari mana suara tersebut. Setelah beliau mencari, ternyata,
beliau menemukan si pemilik suara tasbih yang keras tadi adalah biji kurma. Lalu beliau bertanya kepada biji kurma, kenapa suara tasbihnya bisa lebih keras dari suara tasbih barang-barang lainnya? Biji kurma lantas menjawab, "Ya Habib, karena aku ini adalah anak-anaknya biji kurma, yang ditanam langsung oleh tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni kurma ajwa." Subhanallah, sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dengan Rasulullah, akan ikut mulia. Lebih-lebih, jika hati yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana keadaan Habib Ali Al-Habsyi, yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk memuji Rasulullah dengan ribuan qasidah, baik yang berbahasa Fusha, atau Amiyah. Dan beliau seringkali menangis, setiap mendengar nama Rasulullah disebut, karena sangat berkaitannya hati beliau, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan, dalam manaqib Habib Ali, di antara tanda ketinggian halia beliau, tampak ketika beliau hendak berbicara di depan khalayak, maka, sebelum beliau mengucapkan sepatah kata, para hadirin telah hujan tangis terlebih dahulu. Baru memandang wajah beliau, orang-orang sudah bercucuran air mata. Keagungan Habib Ali Al-Habsyi pun, diakui oleh para ulama yang hidup sezamannya. Dalam suatu majlis, Sohibul Anfas, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos, seorang wali min auliyaillah yang hidup sezaman dengan Habib Ali, mendapat kabar, bahwa sahabatnya yang bernama Ja'far bin Hamid, bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah berkata, Ali Al-Habsyi, amal perbuatannya dan amal perbuatan para muridnya, semua diterima oleh Allah Ta'ala. Maka, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos berkata, jika demikian, maka mulai saat ini, kami ini adalah murid-muridmu, wahai Ali. Dan Habib Ali pun menjawab, kalian semua adalah murid-muridku. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, memasukkan Habib Ali dalam kitab Jami' Karomatil Aulia, meski secara zohir, Syekh Yusuf tidak pernah bertemu dengan Habib Ali. Disaksikan pula oleh penjaga makam Rasulullah, bahwa setiap hari, Rasulullah selalu hadir bersama Habib Ali di kubah Rasulullah. Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban, pernah berkata kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Ya Habib Ali, kenapa setiap aku melihat arwah para salaf ahli tarim, dan aku bertanya kepada mereka, hendak kemanakah kalian wahai para salafku?" Maka mereka menjawab, kami akan ke Ali Habsyi. Al-Habib Ali menjawab, wahai Abdul Qadir, itu semua karena aku telah memegang ketuanya, aku memegang teguh Muhammad Sayyidil Wujud. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Atas adalah Syefutu Habib Ali, yang menuntun ruhani Habib Ali, mempertemukan Habib Ali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terjaga, sebanyak 20 kali. Dan Habib Abu Bakar berkata, engkau akan menjadi magnetnya hati, semua hati akan tertarik, dan mendekat padamu. Kelak, perkataan Habib Abu Bakar pun terbukti, melalui dua warisan berharga Habib Ali Al-Habsyi, Maulid Simtuduror dan Sholawat Latoiful Arsyiyah. Dua aurat yang banyak berjasa mengantarkan para salikin wasil, ke hadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Ali radhiyallahu anhu berkata, maulidku ini, akan tersebar ke tengah-tengah masyarakat, dan akan mengumpulkan mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membuat mereka dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang menjadikan kitab maulidku ini sebagai salah satu wiridnya dan menjaganya, maka sir, rahasia, Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan terpancar pada dirinya, baik zahir maupun batin. Kata Abah Guru Sekumpul, jadikanlah maulid Simtuduror ini sebagai wirid, karena Rasulullah, selalu hadir bila dibacakan maulid Al-Habsyi, yang isinya kisah Rasulullah dan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata beliau, siapa yang hadir di majelis maulid mulai awal sampai akhir, dimanapun majelisnya, duduk dimanapun, maka, ia akan dapat barokah yang sangat luar biasa, dan Rasulullah akan memberikan syafaat kepadanya, dan ia termasuk golongan orang-orang soleh, karena Rasulullah pasti hadir, bila dibacakan maulid yang memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata beliau lagi, siapa yang hadir di majelis maulid, maka rezekinya akan bertambah, dan diberi panjang umur. Beliau juga berkata, seluruh huruf yang ada di maulid adalah Zatiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dan Latoiful Arsyiyah adalah kumpulan solawat karya Habib Ali. Habib Anis berkata, begitu dahsyatnya isi solawat ini, sampai banyak para arifin yang tidak berani mengucapkannya. Takut apa yang diucapkan dalam solawat ini, tidak sama dengan keadaan spiritual yang sebenarnya, yang ada dalam diri mereka. Namun, Habib Anis tetap mengijazahkan solawat ini. Beliau berkata, niat membacanya, sebagai niat ittiba, dan tabaruk saja dengan Habib Ali. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.